Bahkan aku tidak mendefinisikan diriku ini adalah jauh dari kata sukses ya. Untuk aku yang sekarang. Oke. Untuk aku yang sekarang, aku tidak mengatakan aku sukses mau di MC maupun di pisang. Aku masih jauh dari itu. Tapi aku tidak menyerah itu udah sukses. Aku sangat percaya setiap orang tuh punya cerita. Halo teman-teman, kembali lagi di Peh Talks. Kali ini kedatangan tamu yang rame, ceria, dan MC yang lagi naik-naiknya di Kediri, Nikma Naya Nika. Tepuk tangan semuanya. Geri. Apa kabar Hai, Mas Nikma? Tio. Apa kabar? Baik. Wah. Always good. Asik. Always happy. So nice, so good. Boleh gak? Brain tap in. Iya langsung. Nikma ini business owner juga, namanya Pisangs. Betul. Itu apanya Kaisang? Wow. Langsung ya. Langsung. Kalau dia kan KE, kalau ini PIE. Asik. Ya, Nikma ini MC terus bisnis juga Pisang. Amin. Terus dulu juga pernah jadi timku di wedding organizer. Betul. Bener? Waduh. Betul, yang membawaku ke sini. Oke, Peh Society juga ini teman-teman. Sampai sekarang. Oke. Nih, aku pengen tanya, kalau menurut sudut pandangmu sendiri, Nikma ini siapa sih? Kalau kamu mendeskripsikan dirimu itu siapa, terus pengen dikenal seperti apa sebenarnya? Coba. Nikma, aku sebagai cewek panggilan di wedding kalian. Bener gak sih? Bener sih. Panggilan cewek panggilan cewek ini. Panggilan. Aku sebutnya begitu aja karena memang aku datang sesuai panggilan dari catin ya. Oke, calon pengantin. Tapi panggilan dalam arti positif ya. Iya, camkan itu ya. Misalnya panggilan Nikma. Kan dipanggil ya, tuh. Kok gak nyaut nih? Loading ya. Oke, Nikma berarti sekarang sibuk apa nih? Sekarang ini? Aku baru banget selesai goreng pisang. Jadi habis selesai bikin pisang, langsung OTW ke sini, nanti pulang juga belanja pisang lagi. Jadi kehidupanku seputar pisang. Pisang, MC, pisang, MC. Betul. Kamu pernah nggak sih pas nge-MC gitu mic-nya kamu goreng gitu? Kayak pisang gitu ya soalnya ya. Iya kan, bentuknya mirip. Betul. Gue takutku kamu lupa mbok iris Alah gitu. Ya. Sekarang lah MC-nya? Untuk bulan-bulan ini libur ya memang ya. Oke. Ini tayang kapan ini tayangnya? Iya, ini kan ini awal bulan Selo sekarang ini. Iya, jadi untuk bulan-bulan Selo ini kisaran berarti April akhir sampai Mei libur dulu. Per MC-annya. Jadi kita fokuskan diri ini kepada pisang gitu. Kita dedikasikan karena memang kalau pisang ini tuh selalu kalau kata-kata customerku itu jualan sesuai mood. Jualan bakul Gen Z ya. Iya. Soalnya kalau nggak salah Nikma ini goreng pisang atau jualan pisang itu ketika nggak ada job ya. Betul sekali. Gitu ya ternyata. Sesuai mood banget ya. Betul. Jadi memang kalau misalkan lagi libur per MC-annya kita open. Kalau Nikmanya pengen liburan kita close. Jadi sesimpel itu. Berarti kita meskipun merintis bisnis, sekecil apapun bisnis kita, kamu bosnya. Kamu bisa mengatur sesuai keinginan kamu. Betul. Berarti work life balance. Sangat kebalansan. Tapi MC-nya di wedding aja? Pernah di event juga. Sebenarnya all sih. Nggak hanya wedding aja, ada birthday juga, kadang event-event yang lain juga ada gitu. Pengennya ke semua acara-acara kalian ya, aku mau bawain. Asik. Gitu. Tapi memang kebanyakan di wedding memangan gitu, rezekinya ya. Jujur nggak menyangka sih. Masuk ke dalam dunia perweddingan ini. Kok nggak menyangka gimana maksudnya? Karena memang tidak ada mimpi atau tujuan dari awal tuh pengen jadi MC tuh nggak ada sama sekali. Terus gimana? Apa yang membuatmu ternyata masuk dalam industri ini wedding?
Jadi memang sejauh ini kan aku melakukan sesuatu kan let it flow ya, sangat mengalir dan super mengalir berlebihan ya, tapi mengalirnya ya kayak terlalu mengikuti arus sekali. Jadi kebetulan aku kuliah di komunikasi. Jurusan komunikasi, dan di sana itu ada praktek ya, prakteknya itu di media, radio. Jadi aku siaran di sana, di kampus, kemudian aku juga siaran di salah satu radio di Kediri. Oh, pernah? Pernah juga, tapi memang bukan passion sebenarnya. Nggak sengaja. Bukan passion? Awalnya, aku nggak tahu, cuma mencari kesibukan kayaknya seru deh. Kayaknya seru deh. Sesimpel gitu ya. Itu terus lanjut. Dan orang-orang bilangnya kan aku ini suka ngomong ya. Kebanyakan ngomong gitu loh, kayak cerewet banget. Bahkan ada julukan lambe turah. Nah, itu dijuluki sebagai itu di aku ya. Iya, benar. Jadi julukan itu kurealisasikan ya, di radio, jadi penyiar. Beberapa tahun dari 2018 mungkin ya, atau 2017 sampai 2020 kalau nggak salah loh ya. 3 tahun loh. Lumayan ya. Lumayan 2020 karena berhenti karena COVID. Jadi COVID masuk di Indonesia, di Kediri, itu kan radionya sudah mulai kayak nonaktif ya, udah kan disuruh apa itu namanya, nggak boleh di mana-mana. Iya itulah home. Pokoknya kok di rumah terus gitu, karantina PPKM. Ya kan. Itu dia, lupa sampean. Di situ akhirnya berhenti. Nah, di sela-sela perjalananku menjadi penyiar radio, tiba-tiba ada tawaran untuk MC. Itu pas libur berarti? Belum, masih jadi penyiar. Masih jadi penyiar. Di tengah-tengah jadi penyiar itu tiba-tiba nawarin kalau nge-MC pertama kali ada 2019 lamaran. Lamaran. Aku yang tidak tahu ini. Basicnya penyiar kan materi dan lain-lain itu kan sudah ada ya. Kita bisa cari sendiri, kita bisa top dan itu kan di balik layar ya. Pasti kita tidak di depan gitu loh. Kemudian mikir, waduh, lumayan. Apanya tuh? Dibayar. Aku yang masih kuliah pada saat itu ada tawaran, jadi cuan kan. Tapi kan aku nggak tahu jadi MC harus gimana ya. Lamaran, dan aku belum pernah melihat sama sekali MC lamaran gitu. Kemudian searching lah YouTube. Contoh MC lamaran opening gitu. Jadi begitu gambaran. Jadi awal mula aku nge-MC itu belajarnya dari YouTube. Berarti sama sekali sebelum itu belum pernah nge-MC event apapun? Belum. Pertama kali langsung nge-MC lamaran? Iya, jujur ya pada saat kuliah itu berharap kan di kampus, di jurusan aku itu ada beberapa kali event yang mana MC-nya itu adalah mahasiswa sendiri. Di situ sebenarnya aku udah harapanku besar banget buat diajak jadi MC. Tapi kesempatan itu nggak ada di sana. Kenapa kira-kira? Nggak tahu, kayak nggak percaya kayaknya. Kampusmu berarti ini ya. Berarti mungkin ada temanmu yang nggak suka kamu, benar? Mungkin cutting ya nggak suka. Lanjut. Mungkin karena di jurusan aku banyak sekali teman-teman yang potensial. Dan aku mungkin betul. Dan aku mungkin belum terlihat di situ. Betul. Seonggok cewek yang dengan make up abu-abu itu. Mungkin ya kan belum bisa make up ya. Jadi situ belum dikasih kesempatan. Sebenarnya kayak pengen banget di situ, ternyata tapi dikasih kesempatan pada saat acara lamaran itu. Langsung ke klien. Betul. Nah, tapi kan klien ini kan ngelihat kamu dari radio atau apa? Mungkin dari radio. Yang mana aku hanya posting-posting di story. Radio-radio itu. Bukan temen atau bukan yang lamaran itu? Kenal sih, tapi kenal bukan yang temen deket. Temennya temen. Temennya temen. Gitu. Jadi dari situ aku terus terang aja nih, jujur kalau belum pernah nge-MC, tapi kalau misalkan dipercayakan, aku akan memberikan yang terbaik. Asik. Sales banget. Gitu. Jadi di situ nggak apa-apa, dicoba aja. Nah, terus kemudian aku sudah cari-cari rundown lamaran bagaimana, kemudian aku koordinasi juga dengan kliennya mau dibawa gimana. Begitu hari H mungkin terlihat kayak memang belum berpengalaman ya. Betul, jadi kayak awkward banget, harus gimana, masih malu-malu, harus tidak menguasai panggung itu. Ngehibur orang-orang yang datang, Pak Le Bule. Iya, masih bingung pasti untuk pertama. Itu pertama kali 2019, kayaknya akhir tahunan deh.
Oke, meskipun kamu kan punya basic di radio siaran, penyiar radio lah ya. Nah, itu kan memang hal baru kalau nge-MC, apalagi ketemu orang dan dibayar. Ya. Nah, apa yang membuat kamu berani? Nyapa kok kamu berani mengambil itu dan belajarnya kan di YouTube tuh. Iya. Dengan kamu punya keberanian itu, apa yang membuatmu untuk mengambil, tak ambil lah gitu. Gak semua orang lo mau dan berani mengambil kesempatan seperti itu. Betul, kayaknya pada saat itu gak mikir panjang ya. Mungkin di usia yang masih berapa ya itu ya, belasan atau 20-an ya, awal-awal 20-an ya. Gak mikir panjang, cuma mikir beraninya aja dan dapat duit. Wah, nekat. Mikirnya gitu, betul. Nekat dan dapat uang. Betul, mungkin pada saat kesempatan itu datang pada saat ini, pasti pikiranku lebih panjang lagi. Persiapannya banyak pertimbangan. Banyak pertimbangan. Kalau dulu udah lewes. Oh, berarti mungkin orang-orang teman-teman nih mungkin biasanya ketika ada kesempatan dan lama memutuskan, mungkin terlalu banyak pertimbangan. Bener gak sih? Akhirnya hal itu yang membuat teman-teman tuh nggak jalan. Betul sekali. Kamu pernah di posisi itu nggak? Sekarang. Kenapa? Aku merasa dulu aku adalah orang yang sangat tidak banyak pertimbangan. Oke. Sangat gegabah, sangat kayak apapun kesempatannya selalu aku ingin ambil. Tapi kalau sekarang banyak sekali pertimbangan-pertimbangan yang ada di pikiranku kayak nanti dan menurutku sekarang jadi istilahnya lariku tidak secepat dulu. Aku merasa itu. Apa yang membuatmu nggak pede? Kan nggak pede dong? Bisa, Apa? Kenapa kamu ketakutan apa contohnya misal? Coba dikasih case dulu ketakutan itu. Apa ya? Aku juga bingung. Kadang kalau misalkan kesempatan kerja misalkan begitu ya. Coba deh, kan aku jujur ya, belum pernah sama sekali untuk melamar kerja. Oke. Selalu kalau kerja itu ada, mau nggak? Dulu ya, kita cerita dulu ya. Oke. Aku tuh pernah kerja di counter. Oke. Itu adalah HP? Counter HP, jualan pulsa. Itu adalah ajakan dari teman. I see, terus. Oke, gas. Kemudian setelah dari counter itu kan bukan aku yang inisiatif ya, tapi ada tawaran tapi aku gas aja. Aku oke, karena aku ya modal nekat tadi. Kemudian setelah itu di mana sales, aku pernah jadi sales. Itu pun juga ajakan. Oke. Di sana juga ajakan, gas oke. Nah tapi untuk sekarang ketika aku harusnya nih, kan tidak bisa mengandalkan MC aja ya. MC kan cuma di weekend biasanya kan, kebanyakan kan Sabtu Minggu. Senin sampai Jumatnya kan banyak waktu luang yang mana bisa aku isi dengan kerja yang lain. Aku tidak pernah untuk mencoba ngelamar pekerjaan dengan banyak begitu pertimbangan. Nanti kalau misalkan aku ngelamar nanti aku gak ada waktu, nanti waktuku Senin sampai Jumat gak bisa santai sebelumnya. Kayak gitu. Tapi kan udah cukup dengan mungkin angka cukupmu sudah terpenuhi oleh MC itu mungkin. Jadi nggak ada ambisi untuk ini cukup enak. Bisa jadi nggak sih? Harusnya Nikma yang dulu punya ambisi. Oh iya kan. Tapi sekarang dengan MC aja kayak ngerasa di zona nyaman gitu mungkin. Betul sih mungkin. Tapi kan aku juga ingin punya ambisi tapi hilang ambisi itu. Gimana ya? Mungkin di flashback. Apa yang dulu membuat kamu menggebu-gebu, kamu itu pengen apa? Ada gak sih? Dulu mungkin main-main. Kalau aku lihat story kamu kan masih luar kota, sekarang sudah terpenuhi kan? Betul. Dari SMP, bahkan dari SMP sampai kuliah, lulus kuliah itu aku selalu mungkin setiap hari keluar untuk nongkrong ya. Aku senang ketemu sama orang, aku senang dengan kenal orang baru dulunya. Tapi sekarang kayak tenaga itu sudah habis. Gak tahu kenapa. Iya, udah capek. Soalnya kerja pun ketemu orang dan ngibur orang. Wow. Iya kan? Iya betul sekali. Mungkin aku pun juga sama. Dulu tuh aku stand up comedian juga. Terus aku pernah ngeband juga. Terus sekarang ketemu orang. Ngeband. Vokal. Wah, suara gue enak coy. Di Bandung. Wah. Di sana. Salah. Sudah cukup. Oke, banyak kegiatan. Dan sekarang pun kerjaanku juga ketemu orang, terus ngobrol, terus yapping gitu kalau ketemu teman-teman, Mas ini gimana bla bla bla, terus bangun relasi. Dan aku sekarang saat ini merasa bahwa aku itu lebih
bisa dikatakan aku healing itu berdiam diri, nggak ngapa-ngapain, kayak camping gitu. Itu wah, refresh banget aku sekarang itu. Sama. Di titik dimana itu ketenangan itu adalah enak banget. Sudah terlalu bising, apalagi Kediri ini yang ke arahnya ke Jawa Selatan, Jausel. Yes. Itu udah terlalu sibuk sekali, kafe-kafe dan perempatan-perempatan di Kediri sudah. Betul. Wow, sudah ramai banget. Iya, Mungkin itu ya yang kita berada di titik jenuh. Nah, kira-kira kalau hal seperti itu, kamu kan pernah jenuh dong. Jenuh dong kalau nge-MC setiap hari, apalagi bulan-bulan besar wedding. Caramu untuk healing gimana? Melampiaskan apa ya, rasa capek itu gimana? Kalau capek, misalkan berhari-hari kita event gitu ya. Betul. Itu adalah aku bisa tidur dengan seharian tidur. Seharian tidur Bisa ya. Setelah itu aku makan yang aku suka. Contoh ya, angkringan, nasi angkringan dengan sunduannya. Itu aku suka. Contoh kayak gitu. Tapi setiap kalinya itu beda-beda sih. Yang pengen dimakan apa, pokoknya itu adalah bayaranku istilahnya gitu. Berarti reward lah buat kamu. Reward, betul. Tapi gak makan temen kan? Au. Oke. Jadi memang sebenarnya pengen ya kembali ke Nikma yang punya ambisi. Sebenarnya pengen balik lagi situ. ke ketakutan tadi ya. Kita kan pernah ngobrol juga nih soal kamu kan pisang. Mas, gimana cara nih gede nih iki kan? Iya. Nah, itu kan kita kan pernah diskusi tentang itu. Iya. Mungkin untuk membuka outlet. Yes. Itu kan juga mungkin menjadi salah satu ketakutan juga. Betul. Nah, itu contohnya banyak pertimbangan ketakutan. Kenapa? Aku takut pada diriku sendiri. Kalau misalkan aku melihat aku tuh jualan pisang udah 2018 loh. Wow. Sudah selama itu. Jadi 8 tahun. Dari kuliah, aku jualan pisang tuh dari kuliah. Kemudian sampai sekarang 7 tahun ya berarti ya. 2026. Nah, aku tuh memang selama itu, tapi mungkin selama setahun aku cuma jualan itu misalkan bulan-bulan tertentu. Kalau pada saat mungkin pada saat Ramadan itu aku full jualan. Kemudian mungkin yang bulan-bulan ini setelah Lebaran ini aku jualan. Tapi tidak sejualan yang terus-menerus kayak gitu ya. Kemudian kalau misalkan aku buka nih outlet pisang dengan moodku yang kayak gitu, takut sih. Kemudian kalau misalkan aku ngajak temen untuk jadi tim di pisang, aku juga takut untuk tidak bisa memenuhi kebutuhan dia. Betul, aku takut situ. Kayak aku belum siap aja dengan ilmu-ilmu yang harusnya disiapkan sebelum kita proper ya untuk bisnis itu, buka bisnis itu. Tapi kalau aku lihat nih, mungkin nggak ada ya, itu pendapatku aja ya. Mungkin nggak ada sesuatu yang urgency buat kamu. Kamu merasa mungkin ya, ini adalah case-case teman-teman yang mungkin nggak bergerak maju misalnya. Kita kan ngomongin ke sini, kita zona nyaman, harusnya kan maju tuh untuk ngejar achieve selanjutnya, mungkin ya gitu ya. Beberapa yang aku lihat dan amati mungkin triggernya kurang, nggak ada urgency bahwa aku segini aja udah cukup. Mungkin salah satunya itu. Nah, kalau ada buku namanya The Power of Kepepet. Nah ini ada nggak ya? Ini serius. Ada The Power of Kepepet. Gitu. Nah itu punya lupa aku ya Budi atau lupa aku. Dulu aku sama temanku mempraktekkan itu. Dulu itu aku di kampung Inggris di Pare punya 2 warung ayam geprek. Tahun 2016 kalau nggak salah. Sama temanku namanya Fajar dosen Deso itu pernah bikin konten. Kan aku sama dia seneng tuh. Abis ini bikin apa lagi ya? Tapi ambisi itu pada saat aku punya 2 warung itu udah turun ambisinya sama kayak kamu gini. Dan akhirnya aku baca buku itu, akhirnya bikin konten. Aku bikin sesuatu untuk ngepres diriku sendiri agar bergerak. Dengan konten itu. Akhirnya aku bikin konten. Halo teman-teman yang lihat video ini di Instagram waktu itu, aku sama temanku Fajar. Kalau dalam 1 bulan ke depan, aku sama Fajar ini nggak punya bisnis baru, semua yang lihat ini akan aku traktir. Wow.
Aku bikin gitu untuk ngepres, bikin urgensi ke diriku sendiri. Nah akhirnya pada saat itu mikir, wah ini daripada sing lihat mungkin 1.000, traktir 1.000 orang kan boncos kita. Akhirnya mikir-mikir, lahirlah Pentol Sinting. Aku bikin bisnis itu. Mungkin urgensi itu yang nggak ada untuk saat ini, untuk memotivasi. Betul. Padahal pisangmu enak loh. Coba. Wih, jujur tadi siang. Sore ya. Ini benar-benar pisangnya Nikmah, pisang. Jadi malu. Mantap. Jajal sih. Wow. Jadi ini guys, ini pisang. udah usahaku pisang asik. Nanti bayar gak ya di sini? Aman. Ambil makan nggak apa-apa ya? Gak apa-apa. Aman. Pisang Kediri. Ini aku bikin pada saat kuliah. Dulu itu eksperimennya kuliah berarti? Kuliah. Dulu itu aku teman-temanku, angkatanku terutama ya, itu tuh banyak banget yang jualan. Jadi karena kampusku jauh dari kantin. Gedungnya ya, terutama gedungku jauh dari kantin. Jadi teman-teman seangkatanku itu banyak banget yang jualan. Ada yang risol, ada yang lumpia, ada yang macam-macam lah pokoknya. Bahkan sampai rujak cingur aja ada. Rujak cingur? Temanmu tapi? Made by order tapi ya, temanku. Jadi akhirnya kayak di situ kok banyak ya yang jualan-jualan gitu. Akhirnya aku juga mau dong jualan. Karena aku suka pisang aroma. Jadi aku bikin lah pisang aroma. Dari yang suka sampai blenger sekarang. Dari mana inspirasinya? Ada namanya pisang aroma Burahmat di Kediri yang aku suka. Oh iya? Iya, dulu aku sering beli di sana. Pisangnya juga enak di situ tuh. Kemudian aku mencoba setiap hari karena aku suka. Akhirnya kayaknya aku mau deh jualan ini juga karena aku suka. Akhirnya aku bikin. Beberapa kali nyoba dengan berbagai pisang, kan jenis pisang ada banyak ya. Itu aku coba dan aku cocok dengan rasa ini. Enak sampai sih. Sekarang. Soalnya seringkali pesen kan, istriku kan pesen loh. Nik pesen ketika ada acara-acara apa itu sering banget. Dan sing paling bikin kita kesel adalah ketika kita pesen tidak jualan pas close order. Alasannya sudah sold out. Padahal jangan dibongkar di sini. Padahal males aja bikin lagi liburan. Betul. Mungkin ya. Iya, jadi biasanya kalau misalkan istri Mas Tio, istri Mas Tio besar itu kadang lagi gak jualan, mungkin akunya lagi di mana gitu, lagi nggak di rumah gitu, tapi bilangnya maaf ya Mbak sold out. Kurang ajar. Tapi oke sih, maksudnya kamu masih bisa dan ini ajaibnya, kamu nggak kehilangan pelanggan loh. Dengan moodku yang kayak gitu ya, aduh sold out, gila. Iya kan, iya kan, itu saktinya Nikmah ya. Kadang-kadang kalau jualan itu nggak konsisten, yang pernah aku alami nih, itu pelanggan itu bisa lari, tapi kamu nggak. Betul. Dan pelanggan kok ngikut kamu. Jadinya gitu ya. Iya kan, bener dong. Iya. Setiap kali kamu open order, open PO ya, itu selalu sold out dong sampai sekarang. Iya, karena mungkin juga aku merasa sedikit ketakutan juga karena aku jarang open. Akhirnya pelangganku lari ke malas lah udah sama aku, bakolnya piye ta iki gitu. Tapi aku juga merasa wow, kok bisa ya orang-orang mau nungguin kayak gini. Nah, waduh. Kok bisa ya dengan sengawur ini tetap stay. Luar biasa. Terima kasih teman-teman. Asik. Nanti Instagramnya adalah di sini ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Tio. Kali ini disupport oleh Pisangs. Pisangs yang bukan anak presiden ini ya. Bukan. Ini anak petani. Anak petani. Tapi basic keluarga petani. Bukan. Bukan juga, asal aja. Oh, iso. Oke nih, kamu punya mimpi gak sih, dreammu nanti apa sih pengen yang kamu capai? Mungkin 5 tahun ke depan lah. Wow. Apa tuh? Wow, jujur kayak interview ya. Kayak interview di kerja 5 tahun ke depan kamu pengen gimana? Tapi siapa tahu 5 tahun ke depan kamu ngeliat video ini di YouTube, kamu akan, aku sudah melampaui mimpiku itu. Amin lah. Apa? Wow, ngomongin pencapaian sebenarnya Mas Tio. Setiap tahun kan kadang orang itu punya wishlist, to do list kadang gitu ya. Setiap tahun atau mungkin pergantian usia.
Itu kayak punya harapan-harapan yang harus dicapai 1 tahun ke depan. Jujur aku nggak pernah ada itu. Kok iso? Gak ngerti. Kayak aku nggak pernah memiliki ambisi atau keinginan-keinginan tertentu yang harus aku capai di setiap tahunnya, itu aku nggak ada. Bener-bener hidupku ini ya wis mengalir. Flow aja. Betul. Tapi justru dengan dirimu seperti ini, enek rezeki ya. Iya gak sih? Alhamdulillah. Enggak, maksudnya itu kan enggak umumnya seseorang ya, ketika awal tahun, revolusi tahun ini. Iya. Kayak tahun ini aku pun punya resolusi untuk mulai konten ini salah satunya. Iya. Nah, itu aku jalankan. Kenapa kamu kok berpikir enggak ada wishlist atau apa? Apa yang membuatmu berpikir seperti itu apa? Kenapa? Apa ya? Gak ada pikiran kayak aku tidak ingin menekan diriku. Asik. Untuk sebenarnya, tapi tidak untuk dicontoh juga ya. Aku merasa teman-teman yang punya ambisi, punya pencapaian-pencapaian itu keren banget sebenarnya. Tapi aku, kalau misalkan di aku tidak ingin aku nge-push diriku ke situ. Oke. Jadi aku menjalani apa yang ada di depanku. Oke, asik. Gitu aja sih. Tapi memang kamu kan juga nggak pernah tahu orang-orang berambisi itu, salah satunya aku juga salah satu sih. Kadang juga capek. Nah itu. Capeknya itu, aduh, kadang kan juga nggak bisa menikmati hidup. Aku pernah pada satu momen aku tanya sama temanku, piye sih menikmati hidup itu? Wow. Itu kan berarti aku sudah pada titik di mana kerut banget, sudah hektik banget dengan kerjaan ini. Nah, aku melihat orang-orang seperti ini kok iso ya, kok enjoy gitu. Kadang coba kasih tips ke aku. Wow. Ya apa kita? Kamu menikmati hidupmu, just enjoy, present, hadir di hari ini kan lumayan gitu. Nah, bertahan sampai sejauh ini menurutku juga pencapaian. Wow. Karena sejauh ini menjalani hidup ya asik. Menjalani hidup dengan naik turunnya kehidupan pasti. Betul. Ya. Dengan banyak rasa sedih, kecewa dan bahagia kita terima, itu menurutku juga pencapaian gitu. Asik. Oke. Tapi bagus itu, bertahan sejauh ini itu juga pencapaian. Dan menurutku pencapaian juga, menurutku hal-hal yang simple ya, hal-hal yang sederhana mungkin bisa aku sebut sebagai pencapaian adalah ketika apa yang menjadi keputusanku berasal dari diriku sendiri, bukan dari penilaian orang atau butuh validasi dari orang. Good. Nggak ada pressure kanan kiri berarti ya. Nah, kayaknya pencapaianku itu adalah aku bisa memberikan keputusan pada diriku atas diriku. Oke, berarti berdaulat atas semua keputusanmu itu. Atas pertimbangan-pertimbangan diriku sendiri, bukan karena orang lain. Asik itu. Menurutku pencapaian itu juga salah satunya sederhana. Sesederhana itu tapi sulit dilakukan itu nih. Wow, itu adalah sederhananya orang yang nggak punya ambisi. Enggak sih, nggak sesederhana itu. Kalau menurutmu, kesuksesanku seperti apa? Wow. Apa? Sukses. Wow. Bahkan aku tidak mendefinisikan diriku ini adalah jauh dari kata sukses ya. Untuk aku yang sekarang. Oke. Untuk aku yang sekarang, aku tidak mengatakan aku sukses mau di MC maupun di pisang. Aku masih jauh dari itu. Tapi aku tidak menyerah itu udah sukses. Menurutku gitu sih. Agak merinding tapi asik agak. Amin sih. Kamu nggak menyerah itu udah sukses. Wah, bagus banget. Wow. Nikmat 2026. Nyeplos ya, wow. Katanya tadi nggak bisa gitu. Oke. Ada yang bilang orang-orang terdekatmu ini mempengaruhimu. Aku kan ngelihat kamu kan ada satu sahabat nih, si siapa? Yes. Iqbal. Betul. Apakah dia juga yang salah satu bukan mempengaruhi sih, yang memotivasimu atau mendukungmu untuk jadi MC? Betul, dia salah satu orang yang support aku jadi MC karena dia duluan yang jadi MC. Oke. Nah, Iqbal itu adalah orang yang sangat ambisi.
Oh, habis sedangkan jajan. aku tidak. Oke. Seharusnya ketika kita sering bersama, ketularan dong minimal. Iya. Ini saking aku kuatnya untuk tidak berambisi, sama sekali tidak mempengaruhiku untuk berambisi. Wow. Jadi aku melihat Iqbal nih, keren sih Bal, aku selalu bilang gitu. Tapi tidak mendorongku untuk ke arah yang sama gitu. Iya. Dan Iqbal juga menyayangkan. Kok bisa sih awakmu gak ambisi? Aku juga tidak tahu. Semoga next Iqbal kesini ya. Ya, harus ya. Iya. Gue berarti openingnya ada joget-jogetin. Iso sih. Dia suka joget-joget kayak gini. Iya. Joget keramas namanya. Terus dia cantik sekali dia kesini. Betul. Wow. Ginju yang merah itu ya. Dia selalu tidak lupa dengan ginjunya. Oke. Jujur? Apa? Sorry ya. Oke. Pertama kali yang mengajak Iqbal berginju adalah aku. Dulu aku hanya menyarankan untuk lip balm yang berwarna, biar fresh. Oke. Kan kelihatan pucet ya kalau nggak pakai itu. Jadi, Mbak cobain deh pakai lip balm yang berwarna. Jadi akhirnya itu agak pink-pink gitu tapi natural. Lama kelamaan dia nyaman, bagus ya Wak. Bagus ya Wak. Akhirnya dia lah beralih ke lip tint. Lip tint kan lebih merah lagi ya. Teman-teman ya yang tahu ya lip tint itu, Mas Tio mungkin nggak tahu. Nggak tahu. Karena cowok ya kan. Kak Iqbal tahu, dia beralih ke lip tint, dari lip balm ke lip tint merah kan. Akhirnya ke lip print dan ombre. Oh. Jadi lebih explore lagi, dia lebih mengenal make up itu Iqbal. Lagi selanjutnya kita. Oke. Usia Gen Z, Nikma ini masih Gen Z dan kan ada tuh yang bilang work life balance. Nah, dirimu kan kalau dibicarakan work life balance bisa dikatakan seperti itu juga. Soalnya kan cuma weekend terus kerja sesuai mood. Yes, nah, itu sangat kan balance sekali. Balance sekali. Menurutmu kamu setuju gak? Dan seperti apa work life balance itu? Aku setuju dengan work life balance ya, soalnya dari aku yang sisi cewek ini, yang gampang stres ini, kalau nggak balance kehidupan kerja dan kehidupan real life-nya, itu kayaknya stres banget gitu. Jadi untuk teman-teman, untuk aku sendiri ya, jangan ke orang lain dulu. Ke aku sendiri, aku selalu ngasih reward ke diriku ketika aku sudah mulai kerja di lebih dari kapasitas yang biasanya. Biasanya kalau aku nge-push diriku, misalkan nih, aku event fisikku bisa di tiga hari berturut. 3 hari berturut. Kalau misalkan aku sudah mencapai itu, gitu, aku ngasih reward diriku, apapun yang aku mau. Tapi spesifik makanan. Jadi kayak, aduh sedih banget larinya ke makanan ya. Kalau orang-orang kan biasanya ke barang ya, rewardnya barang gitu. Jadi kan jelas, oh ini adalah pencapaianku. Misalkan aku sudah kerja berapa hari gitu, udah capek. Aku makanan sama main kan, kamu suka main kan? Oh iya, aku suka banget. Mobilan sama Iqbal ke Jogja. Jujur aku suka hal-hal random. Random terus sampai hampir mundur kan mobilnya. Betul. Itu kalau diceritain lucu sih. Itu memang Iqbal yang nggak minim literasi. Gitu. Oke, seru sekali Nikma. Terima kasih. Terima kasih Mas Tio. Gak kerasa, jujur. Ngobrol kan. Jangan pulang dulu. Terima kasih banyak. Itu tadi dari Nikma Nayanika. MC dan business owner Pisang. Oke. Terima kasih Nikma atas kehadirannya, waktunya, dan tiba-tiba ada pisang di sini. Oke, thank you buat teman-teman yang udah dengerin Peh Talks sama obrolan ya penting gak penting dari kita, rame aja sih. Sampai jumpa di obrolan selanjutnya.